Perkenalkan, nama saya Mela Puspasari dari Analis Pertanahan, penempatan di Subdirektorat Penertiban Penguasaan dan Pemilikan Tanah di Direktorat Penertiban Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah. Saya merupakan salah satu peserta pelatihan dasar CPNS kelompok 1 golongan 3 angkatan 6 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Tugas 3. Analisis isu kontemporer instansi. Agenda 1. Analisis isu kontemporer oleh Mela Puspasari, Analis Pertanahan di Subdirektorat Penertiban Penguasaan dan Pemilikan Tanah, penempatan Direktorat Penertiban Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Identifikasi isu aktual. Salah satu isu kontemporer yang diambil dan terjadi di lingkungan instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang bertempat di Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah bahaya terorisme dan radikalisme. Negara Indonesia dewasa ini dihadapkan dengan persoalan dan ancaman radikalisme atau terorisme yang semuanya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kata teroris dan terorisme berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian. Secara etimologis, kata radikal yaitu kehendak untuk mengubah kekuasaan. Dalam studi filsafat, istilah radikal sendiri berarti berpikir secara mendalam hingga ke akar persoalan. Deskripsi isu aktual. Isu kontemporer yang diambil sebagai peristiwa yang terjadi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, kantor pusat yang berada di Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, adalah berupa penyerangan teror di markas besar Polisi Republik Indonesia Jakarta, yang berada tepat di sebelah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Latar belakang pengambilan isu. Isu kontemporer yang diambil ini berasal dari lingkungan eksternal, namun dampaknya berpengaruh besar terhadap instansi Kementerian ATR BPN, khususnya untuk masyarakat dan pegawai yang berada di instansi tersebut. Dampak tersebut diantaranya berupa suasana teror dan rasa takut secara meluas. Hal ini disebabkan karena lokasi penyerangan teror yang terjadi di markas besar Polisi Republik Indonesia sangat berdekatan dengan kantor pusat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang beralamat di Jalan Raden Patah 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kronologi serangan teror. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, tepatnya pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu, pelaku memasuki pintu 3 gedung utama Mabes Polri. Ia beralasan ingin menyerahkan surat ke Sekretariat Umum. Namun, tiba-tiba ia mengeluarkan senjata jenis pistol dan menembakkan ke arah petugas jaga. Polisi yang berjaga pada saat itu kemudian membalas. Pada pukul 17.25 sampai dengan 17.42 waktu Indonesia Barat, tim Jihandak Gegana Mabes Polri tiba dan langsung memeriksa kondisi jenazah. Pelaku adalah perempuan berusia 25 tahun berinisial ZA dengan berideologi ISIS.
penyebab terjadinya isu aktual. Untuk mengetahui penyebab peristiwa serangan teror di Markas Besar Polisi Republik Indonesia Jakarta yang bertempat tepat di sebelah Kementerian ATR BPN Kantor Pusat, maka saya menggunakan alat bantu penetapan kriteria isu berupa teknik tapisan isu dan kemudian akan dianalisis lebih mendalam menggunakan mind mapping. Untuk teknik tapisan isu sendiri dapat dilakukan dengan memberikan rentang penilaian 1-5 pada kriteria aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Untuk nilai 1-5 itu sendiri menunjukkan betapa rendah sampai tingginya peristiwa tersebut mendapatkan penilaian. Untuk aktual sendiri saya memberi nilai 3. Aktual merupakan suatu kriteria yang menunjukkan bahwa isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Untuk nilai 3 sendiri karena isu tersebut sudah diselesaikan pada saat itu juga dan tidak lagi menjadi pembicaraan masyarakat. Kemudian untuk kehalayakan saya memberi nilai 5 karena peristiwa terorisme tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Selanjutnya untuk kriteria problematik peristiwa tersebut saya memberi nilai 5 karena isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu segera untuk dicarikan solusinya. Kemudian untuk kelayakan saya juga memberi nilai 5 karena isu tersebut masuk akal, realistis, dan segera dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Selanjutnya untuk mengetahui beberapa penyebab terjadinya peristiwa penyerangan teror tersebut dapat dilampirkan dalam bentuk teknik analisis isu mind mapping. Sehingga ada 4 penyebab terjadinya penyerangan teror itu. Di antaranya adalah jihad ISIS, rasa cemas dan kurang percaya diri dan putus asa pribadi, kondisi perekonomian keluarga, dan tekanan sosial serta dugaan pengaruh paham ISIS sendiri. Dampak isu tidak segera diselesaikan. Apabila peristiwa penyerangan teror di Markas Besar Polisi Republik Indonesia Jakarta ini tidak segera mendapatkan penyelesaiannya, akan berdampak pada segi ekonomi, keamanan, politik, dan agama. Dari segi ekonomi sendiri akan menyebabkan pelaku ekonomi merasa ketakutan untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga mereka akan berpikir untuk menarik modalnya lalu dipindahkan ke luar negeri. Untuk selanjutnya, dari segi keamanan, masyarakat tidak lagi merasa aman di negerinya sendiri. Segala aktivitas masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena selalu dihantui oleh kekhawatiran. Selanjutnya, dari segi politik, situasi politik dalam negeri tidak akan stabil. Semua kekuatan politik akan terkuras energi dan pikirannya dengan adanya persoalan ini. Kemudian, dari segi agama, maka agama akan dipandang sebagai racun. Agama tidak dilihat dalam kerangka upaya untuk menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat lagi. Rekomendasi penyelesaian isu aktual. Peristiwa penyerangan teror di Markas Besar Polisi Republik Indonesia Jakarta ini dapat diselesaikan dengan beberapa saran berikut ini. Yang pertama, melakukan deradikalisasi. Deradikalisasi ini merupakan upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan melakukan perubahan kognitif, pengetahuan atau pemikiran. Selanjutnya, membangun kesadaran anti-terorisme dengan menciptakan kolaborasi antar organisasi kemasyarakatan dan pemerintah untuk mencegah tersebarnya pemahaman ideologi ekstrim di lingkungan masyarakat sendiri. Terima kasih telah mengikuti pemaparan salah satu materi dari Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Semoga bermanfaat.